Sorotan lainnya, Saudara Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyebut progres teknis penyelenggaraan ibadah haji baik di tanah air maupun di tanah suci sudah siap. Pernyataan itu disampaikan saat Daniel Anzar meninjau pelaksanaan diklat petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Menurutnya, persiapan haji 2026 terus dimatangkan melalui peningkatan kapasitas dan soliditas petugas agar pelayanan jemaah berjalan lebih baik. Persiapan juga dilakukan di Tanah Suci meliputi konsumsi, akomodasi, dan transportasi. Sekarang persiapan konsumsi sudah beres, kemudian akomodasi sudah, transportasi sudah, termasuk Armusna di Arafah, Musdalifah dan Mina itu sudah beres, dan insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan catatan paling penting, kami di Kementerian Haji pastikan saya dan Pak Menteri semua proses clean and clear. Jadi tidak ada praktek korupsi di situ, tidak ada praktek rente dalam proses pengadaan di Haji 2026. Tahun ini, Saudara, Kementerian Haji dan Umroh menerapkan pendidikan latihan khusus semi-militer bagi petugas haji 2026. Anggota TNI Polri yang terpilih menjadi instruktur tak hanya memiliki kemampuan militer, tetapi juga mempunyai ilmu agama yang baik. Namanya Letu Infantri Maksum. Ia adalah salah satu instruktur yang menjadi fasilitator pendidikan dan latihan petugas haji 2026 yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umroh. Tidak hanya berlatar belakang anggota aktif Bintal Jarah Kopassus, instruktur ini juga memiliki kemampuan di bidang tilawah Al-Quran. Di sela-sela memberikan teknis baris berbaris, ia juga memberikan tausiah yang bisa menambah ilmu agama bagi calon petugas haji saat bekerja di Arab Saudi. Menurut Letu Maksum, dengan melantunkan ayat suci Al-Quran tidak hanya rohani, jasmani kita juga menjadi lebih sehat sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik. Berkaitan dengan disiplin di dalam militer, itu identik dengan jasad kita. Karena bagaimanapun ceritanya, disiplin dan jasmani yang sehat itu dibutuhkan. Tetapi di balik itu, berkaitan dengan lantunan Quran, itu berkaitan dengan kalbu kita. Agar apa? Agar kalbu kita menjadi sehat, humanis, dan singkat ceritanya, jasmani dan rohani kita menjadi sehat walafiat. Tahun ini Kemenhaj melibatkan lebih dari 70 anggota TNI Polri dalam mendidik petugas haji 2026. Pendidikan dan latihan selama 20 hari di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur ini dilakukan agar petugas haji memiliki kemampuan kedisiplinan yang tinggi dalam melayani jemaah haji di Tanah Suci. Diklat semi-militer yang diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umroh bekerjasama dengan anggota TNI Polri ini tidak hanya menitik beratkan pada unsur kedisiplinan dan militer. Ada unsur agama dan religiusitas yang diterapkan di sini. Maka dari itu, anggota TNI Polri yang dipilih juga memiliki latar belakang ilmu agama yang baik. Sofyan Hartanto, Jihan Novita, Kompas TV, Jakarta. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan calon jemaah haji untuk bijak dalam bermedia sosial dan menaati aturan larangan berfoto di depan Ka'bah saat melaksanaan ibadah haji. Kemenhaj mengimbau agar jemaah haji fokus beribadah selama rangkaian. Juru bicara Kemenhaj, Iksan Marsha, menyebut larangan berfoto di depan Ka'bah telah disampaikan sejak beberapa tahun lalu, termasuk di musim haji 2026. Oleh karena itu, calon jemaah haji diingatkan bahwa segala aktivitas berfoto maupun merekam video saat menjalankan rangkaian ibadah haji dapat menjadi perhatian. Jemaah diminta untuk benar-benar bijak dalam mendokumentasikan kegiatannya selama beribadah. Menurut Ihsan, jemaah bisa lebih fokus dan memanfaatkan momentum haji untuk beribadah. Betul, ini larangan ini juga disampaikan sejak beberapa tahun lalu, termasuk di musim haji ini juga diingatkan bahwa aktivitas-aktivitas
mendokumentasikan foto dan video juga agar menjadi perhatian para jamaah haji kita, dan juga melalui tangan-tangan petugas untuk mengingatkan jamaah kita untuk betul-betul bijak dalam mendokumentasikan aktivitas baik itu di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Karena yang ingin disampaikan oleh Arab Saudi adalah lebih kepada bagaimana jamaah kita itu lebih khusyuk beribadah, memanfaatkan momentum ibadah haji ini sebagai momentum paripurna dalam berislam, momentum dalam kita beribadah. Jadi manfaatkan waktu-waktu kita di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram untuk betul-betul beribadah.